Banyak pertanyaan tentang Bitcoin halving. Apa itu halving? Apa dampaknya untuk market? Dan mengapa Bitcoin halving banyak dijadikan sebagai satu indikator oleh para trader, miner, dan hodler Bitcoin untuk mengambil posisi. Kali ini kita akan ulas tuntas tentang Bitcoin halving ya. Jadi apa itu Bitcoin halving? Bitcoin halving adalah sebuah event ketika reward bagi penambang Bitcoin berkurang. Oh ya, kalau ada istilah mining ataupun miner, ini bukan berarti kita ke gunung, bawa kapak, dan terus pukul-pukul batu seperti orang mining yang orang awam bayangkan ya. Tapi mining dalam konteks Bitcoin artinya melakukan aktivitas validasi transaksi. Dan ketika berhasil menvalidasi transaksi, para miner mendapatkan reward berupa Bitcoin. Nah, para penambang Bitcoin memvalidasi transaksi dengan menyelesaikan sebuah puzzle yang rumit. Dan diperlukan perangkat komputer yang memadai. Nah, Bitcoin halving adalah event ketika reward para miner berkurang setengah. Biasanya nih terjadi 4 tahun sekali atau setiap 210.000 blok. Bitcoin halving pertama dimulai pada 28 November 2012. Dari rewardnya 50 BTC dikurangi menjadi 25 Bitcoin aja. Bitcoin halving kedua terjadi di 9 Juli 2016. Reward bloknya turun menjadi 12,5 Bitcoin. Bitcoin halving yang ketiga terjadi di 11 Mei 2020. Reward bloknya menjadi 6,25 BTC saja. Meskipun reward bloknya turun setengah setiap 4 tahun sekali, tapi harga Bitcoin udah naik ribuan persen. Bitcoin halving yang berikutnya diperkirakan akan terjadi pada 2024. Apakah Bitcoin halving bisa dipercepat karena teknologi komputer yang lebih baik? Ya, logikanya kan kalau kita pakai teknologi yang lebih baik untuk mining, maka proses mining bisa menjadi lebih cepat. Misalnya kalau dulu 4 tahun, sekarang mungkin bisa diselesaikan selama 1 tahun, karena komputernya lebih cepat. Logikanya kan begitu. Tapi sayangnya, nggak semudah itu. Nggak seperti itu cara kerjanya. Jadi Satoshi Nakamoto sudah mengatur sedemikian rupa untuk membuat puzzle-nya jadi lebih susah bila kita menggunakan komputer yang lebih cepat. Algoritma protokol Bitcoin bisa dengan otomatis melakukan adjustment untuk mempersulit ataupun mempermudah suatu puzzle dengan melihat riwayat aktivitas para miner selama 2 minggu terakhir. Jadi mengakali sistem ini nggak bisa, karena udah diatur oleh Satoshi Nakamoto. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memvalidasi satu blok Bitcoin adalah 10 menit. Kalau miner menyelesaikannya lebih cepat, next mereka akan mendapatkan algoritma yang lebih rumit untuk diselesaikan. Jadi waktu untuk memvalidasi satu blok Bitcoin tetap 10 menit, secepat dan secanggih apapun komputer yang digunakan. Dan 210.000 blok ini diperkirakan akan dicapai kurang lebih selama 4 tahun. Kurang lebih ya teman-teman, nggak selalu pas. Nah, kemudian apa dampak Bitcoin halving ini? Bitcoin halving membuat jumlah koin baru yang diproduksi berkurang dan mengurangi jumlah supply-nya. Hal ini berdampak langsung pada harga yang meroket sebelum ataupun sesudah halving. Harga Bitcoin saat halving pertama ada di 16 dolaran, kemudian menjadi 258 dolar di April 2013, dan mencapai 1.163 dolar di bulan November, sebelum akhirnya jatuh hingga 390 dolaran di bulan Desember. Dan dilanjutkan oleh crypto winter hingga 2015, bahkan sempat menyentuh 200 dolar pada 2015. Pada Bitcoin halving kedua di tahun 2016, harga merangkak naik sejak Januari 2015 menjadi 775 dolar. Kemudian dilanjutkan dengan bullish run hingga Desember 2017 dan menyentuh angka 19.000. Setelah itu, Bitcoin kembali crash dan melanjutkan periode bearish hingga 2018 yang menyentuh titik terendah 3.270 dolar. Setelah itu dilanjutkan oleh crypto winter lagi. Crypto winter berlangsung hingga halving yang ketiga, yaitu Mei 2020. Setelah itu Bitcoin kembali bullish run
hingga Mei 2021 sebelum akhirnya kembali crash. Jadi apakah sebelum Bitcoin halving harga Bitcoin selalu naik? Jawabannya belum tentu. Memang di halving di tahun 2013 dan 2016 Bitcoin naik menjelang halving. Tapi nggak di tahun 2020. Harga Bitcoin malah meroket beberapa bulan setelah halving. Apakah setelah Bitcoin halving, harga Bitcoin selalu crash? Jawabannya sama, belum tentu. Tapi kalau ditanya, apakah harga akan meroket di dekat-dekat periode halving? Jawabannya yes. Mendekati halving, harga Bitcoin seperti roller coaster. Tapi menurut saya pribadi nih ya, ini kalau menurut saya pribadi ya, event Bitcoin halving ini nggak sebesar event-event yang lain. Misalnya event seperti Bitcoin ETF dan Global Adoption. Yang penting adalah Global Adoption. Ada perusahaan atau negara yang menggunakan Bitcoin sebagai treasuries ataupun dianggap sebagai legal tender. Bagaimana bila sudah nggak ada Bitcoin lagi yang bisa ditambang? Bitcoin halving diperkirakan akan berhenti sekitar Februari 2140. Kalau sampai 2140, nggak satupun dari kita akan mengalami hal ini. Kalau Bitcoin habis ditambang, artinya kita hanya bisa mendapatkan Bitcoin dari bekerja dan dibayar dengan Bitcoin, atau membelinya di orang yang sudah punya Bitcoin. Terus apakah para miner akan tutup lapak? Kalau para miner tutup lapak, siapa dong yang akan memverifikasi transaksi? Kalau miner tutup lapak, saya rasa enggak. Karena reward block tuh hanya sebuah hadiah. Sebuah reward karena sudah ikut menjaga ekosistem blockchain. Miner nggak hanya mendapatkan penghasilan dari reward block aja, tapi juga dari fee transaksi. Semakin banyak orang yang menggunakan Bitcoin, semakin banyak pula transaksi yang harus diverifikasi. Semakin banyak transaksi yang harus diverifikasi, maka semakin besar pula fee transaksi yang didapat. Fee transaksi Bitcoin berfluktuatif. Saat video ini dibuat, biaya transaksinya hanya $3 aja per transaksi. Turun jauh banyak banget dibandingkan dengan bulan April sekitar $62 per transaksi. Tapi, biaya transaksi ini bisa diakali dengan menggunakan Lightning Network ataupun Wrap BTC.